Seumpama biji sesawi yang ditabur. Selamat pagi, saudara kekasih Tuhan. Kembali kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dia ada di jalanku. Dan hari ini kita bicara tentang mendengar dan melakukan. Tapi sebelumnya harapan saya bahwa saudara dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Kemarin kita bicara hidup dalam perjalanan ini perlu dinikmati. Tetapi bagian ini adalah bagian untuk mendengar dan melakukan. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, pasti Tuhan tidak akan berdiam diri untuk sampai pada tujuan rencana Tuhan yang Tuhan inginkan. Dia akan menyampaikan sesuatu dan saudara harus mendengarkan dan saudara harus melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini perjalanan sukses. Tuhan akan mengajar, Tuhan akan mengingatkan, otomatis seharusnya kita ini bisa melakukannya. Jadi seharusnya kita bisa melakukannya dengan benar dan kita bisa sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Kalau kita ini tidak bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan dengan benar, mustahil kita bisa melakukannya dengan benar. Dan mustahil kita bisa sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan kita ada di sana. Pasti kita akan mengalami kegagalan. Berarti mendengar dan melakukan itu hal yang sangat penting supaya kita bisa sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Di dalam Kejadian 21, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti perjalanan Abraham harus memiliki komunikasi dengan Tuhan, karena dia harus berjalan dengan satu tempat yang belum pernah dia tuju. Dan itu yang Tuhan akan sampaikan kepada Abraham untuk lurus, belok, ke kanan atau kiri agar sampai ke tanah yang Tuhan inginkan. Jadi mendengar dan melakukan adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Memang kadang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan sampaikan sesuatu, kadang juga tidak sesuai dengan pikiran kita. Itulah kita harus menyalipkan kemauan kita dan kita tetap mengikuti akan jalan Tuhan. Artinya bahwa berjalan dengan Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, kita harus dengan segenap hati mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Dengan segenap hati kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Hal ini akan membuat saudara ini bisa sampai ke bagian yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Harus ada respon hati yang benar. Tanpa respon hati yang benar, kita mustahil bisa melakukannya dengan benar. Contoh ada kalau saudara bekerja, kalau saudara respon hati tidak benar, lalu saudara mengerjakan pekerjaan, saudara tidak akan mengerjakan dengan segenap hati. Pasti dengan setengah hati, dan dampaknya, hasilnya pasti tidak baik. Jadi respon hati yang benar itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sampai tujuan yang Tuhan inginkan. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Tuhan, bukan sebagian,
bukan hanya satu dua, tapi semua perintah Tuhan akan dilakukan. Inilah yang membawa saudara sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Jadi setiap kita mesti bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dan saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Maka rencana Tuhan dalam hidup saudara itu akan terjadi. Dan hidup saudara akan menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan. Dan terselamatkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Belajarlah mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dan belajar melakukan dengan segenap hati apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan tetaplah semangat dan hiduplah di dalam kekudusan. Haleluya. berdampak bagi